ini ya, S1-nya sudah pernah? Tidak ada. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ada yang pernah kena luka nggak? Ini siapa namanya? Nadia pernah kena luka. Saat kena luka apa yang dikerjakan? Gimana cara merawatnya? Pakai air. Terus air apa? Air mengalir. Terus kalau ada betadin biasanya pakai betadin. Habis itu kalau besar lukanya biasanya pakai kasa. kasa. Kasar. Ini siapa namanya belakang? Hah? Wawa. Wawa dia apa belum kena luka? Biasanya dibersihkan dari mengalir. Kalau lukanya bisa dibiarin aja. Dibiarin aja. Dikasih betadin dulu. Betadin dulu. Ya. Kalau besar baru dipakai. Oke. Kalau ini mana Dek? Ketika kalau pernah kena luka diapain? Sama. Nah. Ya. Ada yang berbeda nggak dari orang tiga ini? Nggak apa berbeda. Pakai Danubi pernah? Pakai bioplasenton atau pakai obat merah. Kalau waktu kecil dulu kan ibu saya malah pakai Danubi di pintunya habis taruh di atasnya. Pakai Pepsodent. Nggak masalah, berbeda. Ada lagi nggak yang berbeda? Abdul, gimana Dal? Berbeda nggak? Sama. Nggak ada yang berbeda. Diapain? Nah, pakai NaCl kalau dia ini pakai air mengalir kan beda. Itu masnya siapa namanya? Kelas siapa ini? Di kelasin aja ada luka. Terus pakai air mengalir. Nah tujuannya, kenapa saya ajarin ini? Biar nanti yang pertama kalian tahu cara merawat lukanya yang benar itu gimana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah keluar di sini kan seragam cara merawat luka itu jadi seragam, nggak ada yang berbeda. Maksudnya seragam dalam hal tindakan yang benar dan sesuai sama aturan yang ada. Ya, baik. Nah, ini. Nah tujuannya ini. Ya, nanti di akhir kuliah ini saya akan memberi kuis. Nanti masing-masing. Ini ada kelompok nggak? Kelompok WA. Ada kan? Saya share nanti. Ya, dijawab nanti kita lihat mengerti apa enggak dengan topik pembelajaran ini. Ini capaiannya. Coba baca Mbak. Capaiannya apa? Dengan benar ya. Dengan benar sama. Terus mandiri. Nah, jadi tidak benar aja, tapi harus mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Dan paling penting adalah sesuai dengan keselamatan pasien. Makanya saya bagi tuh kelompoknya menjadi 3. Nanti dari 3 kelompok ini saya kasih kasus, silahkan diskusikan. Nanti coba kita lihat dari 3 kelompok ini bagaimana nih pandangannya terhadap cara perawatan luka. Ya, tapi saya kasih materi dulu nih. Nah, prinsip dalam perawatan luka jangan jauh-jauh dari ini. Time. Jadi maka dibuat singkatan biar gampang ingatnya. Ya, namanya time. Sudah ada yang pernah dengar time? Selain waktu, hubungannya sama luka. T itu tisu non viable, ya. T itu tisu jaringan. I itu apa? Infection and inflammation, ya, inflammation. Ya. M itu apa? Moisture imbalance. Apa itu moisture imbalance? Mbaknya? Maksudnya apa? Moisture itu apa? Lembab. Imbalance? Keseimbangan. Jadi menjaga keseimbangan dalam kelembapan luka. Ya. Terus yang E-nya edge of wound non advancing. Apa maksudnya? Tepi luka itu harus diperhatikan. Nama lainnya peri-wound, sekitar luka. Nah, nanti nggak jauh-jauh dari sini. Dia harus mengerti dulu nih. Dalam mengidentifikasi luka, selalu ingat time.
Ya, nanti kalian kemanapun juga tuh pasti ditanya ini time. Kalau ini udah seragam, semua bakal sama itu cara merawat lukanya. Oke ya, udah ngerti sampai sini ya. Saya lihat dulu. Nah, jadi setelah bisa mengidentifikasi luka, nanti kalian juga harus tahu dressing. Dressing itu bagaimana cara apa sih yang dilakukan setelah saya dalam melakukan perawatan luka. Kalau ibaratnya kalau orang awam bilang ganti perbannya pakai apa, ya kita lihat dulu deh. Item yang harus diingat prinsipnya adalah T itu tisu non viable. Jadi bagaimana mengontrol jaringan nekrotik. Jadi tisu itu jaringan nekrotik nanti. Bagaimana cara mengendalikan jaringan nekrotik? Dengan cara apa yang udah buat preparatnya? Yang udah buat slide itu. Debris demam, ya. Jadi mengendalikan tisu dengan cara debris demam, ya. Cara mengendalikan infeksi? Nah, dengan antibiotik, ya. Antibiotiknya yang mana? Ada lokal, ada yang sistemik atau general. Jadi mengendalikan I-nya itu dengan antibiotik. Mengendalikan M, moisture imbalance, dengan dressing yang habis ini kita pelajari. Ya, jadi luka itu bagusnya dalam keadaan lembab, tidak kering, tidak basah. Jadi kalian berdiri di tengah-tengah tuh. Jadi kalau ada luka kering, gimana caranya buat lembab? Kalau ada lukanya basah, gimana caranya digeser ke tengah lagi biar lembab. Jadi kalau kering, dikasih dressing yang mengandung pelembab seperti gel, ya, atau kasa tuh dikasih NaCl, diperas, ditaruh. Ya, kalau misalnya dia basah, cara ngeringinnya gimana? Pakai kasa kering atau pakai dressing yang punya daya serap. Nah, itu harus dipelajari ya, prinsipnya harus dipelajari. Edge of wound management itu yang tadi bilang tuh, jadi luka itu di sekitar luka itu gimana caranya bersih, tidak ini maserasi. Jadi luka yang ada cairannya nggak keluar, kena jaringan kulit sekitarnya. Kadang ada yang dibatasi dengan hidrokoloid. Ada yang baca hidrokoloid di sana tadi, di slide apa PowerPoint yang dibuat. Ada yang pernah baca hidrokoloid? Hidrokoloid? Nggak ada yang buat presentasi tentang hidrokoloid. Preparatnya, ya bisa dipasang hidrokoloid di sekitarnya, jadi nggak keluar itu cairannya. Ya, nah ini. Nah, ini alat-alat apa dressing yang digunakan, namanya modern dressing. Kalau kita di sini pakai apa? Pakai madu. Karena ini kan dalam segi pembiayaan pasti lebih mahal. Ya, tapi sebenarnya banyak keuntungannya. Selain dia mahal, dia punya keuntungannya. Tidak harus ganti perban setiap hari. Pasien pada saat diganti perbannya tidak nyeri. Ya. Pertama foam AG ini. Jadi bentuk dressing yang punya daya serap tinggi itu foam. Foam itu ya ada yang punya kadar antibiotik, ada yang nggak punya. Kalau yang punya namanya AG, foam AG. Ada juga yang cuma foam doang, ya, ini bentuknya. Itu biasanya digunakan untuk luka-luka yang memiliki eksudatnya yang banyak, cairannya banyak. Jadi kan harus diserap. Pakai ini. Tapi kalau eksudatnya minimal atau sedang, ya sedang, bisa pakai hidrokoloid. Ini daya absorpsinya rendah, berbeda sama foam. Ya. Nah, kalau dia kering, pakai yang gel. Ya, pakai gel. Jadi dia basah. Dari kering menjadi basah. Atau pakai tule. Pernah dengar tule? Pratul, Daryantul, apa kayak gitu. Ya, pakai ini. Atau yang benar-benar nutup-nutupnya lagi di luarnya, dia udah lembab, pertahankan dengan transparan dressing. Ya, nah ini harus tahu kalian itu semua ya. Nah sekarang saya akan coba menampilkan video, ya. Nanti dilihat langkah-langkah cara dia melakukan. Habis itu kita diskusi, ya. Nah ini ya. Oke. What are the 7 steps of effective wound management? Why is each step important? And what happens during each one?
Knowing the answers will help you develop and support the most effective treatment plan to promote healing. Let's take a closer look at the Ada role of 7 each step langkah ya. and how it's typically Cara performed by a merawat clinician, luka. such as a certified wound care nurse. Wound Pertama assessment dinilai is the first and identifikasi foundation step type-nya. of proper wound management. The goal is to identify and address all issues Yang that tadi may impact identifikasi. and potentially delay healing. This will help guide the development of the most effective treatment plan, in keeping with the healthcare Apa yang provider's established identifikasi? wound care guidelines. To perform this step, inspect and evaluate the wound based on several characteristics. Start by identifying the Lokasinya. location, length, width, and depth of the Kan wound. kita belajar tadi kan. Then check for undermining. Nah, Which is a kalau wound ada or gerobok of the wound. harus diperiksa. Also check for tunneling, which occurs when the wound burrows under the skin. Next, look at the Dia ada exudate exudasnya. for drainage color, Ya, odor, macam-macam. Ada amount, bulan, and ada consistency. sangus, ada and sangus. examine the tissue appearance for color and moisture level. Is it wet or dry? Another important characteristic is the peri-wound, which is the area surrounding the wound itself. Is the peri-wound intact or macerated, which means shriveled skin caused by prolonged moisture? Ada masalah sih Then, atau tidak? examine the wound for infection and bioburden, which is the state between normal and infected tissue. Ini semua masuk Is the penilaian. wound red, a condition called erythema? Is there swelling, known as edema? Is the wound warm? Does it have an odor, or does the patient have a fever? Lastly, what is the patient's level of pain? By assessing all of these wound characteristics, you'll be in a better position to develop and implement the most effective treatment plan and move on to the Jadi next di step, assess dulu ya, cleansing the kali wound. luka diidentifikasi dulu tanya. Cleanse and irrigate the wound Baru permeates dilakukan assessment. tindakan. Cleansing and irrigating the Kalau ada wound jaringan creates the kontak optimum environment for healing in two dia beri ways. sama First, it removes loose debris, exudate, pus, and free-floating bacteria. And second, it supports the wound assessment by making the wound easy to see and evaluate. berani dia berenang. To cleanse the wound, swab it with dampened gauze or similar product, and irrigate to remove deeper debris. Step 3 is to protect the peri-wound from wound drainage that can cause laceration and skin stripping. Tepi-tepinya harus di Protecting the peri-wound skin is also essential because it helps prevent the wound from increasing in size. biar tak makin But this gede. can be a challenge because peri-wound skin can appear normal. As a result, protecting it can be overlooked and damage can occur. To protect the peri-wound, clean it with a normal saline solution, then apply a non-alcohol-based skin Tapi care jangan pakai solution. alkohol ya. Next, Jangan fill pernah any bersih depth luka of the pakai wound alkohol. by packing all open spaces with the appropriate filling material. Kalau This ada step is lubang important harus because it helps diisi. prevent pockets of abscess from forming, Ya, kalau ada as well as bolong promotes harus healing. diisi luka itu. Wounds that require filling include tunneling wounds, undermined wounds, and stage Sama 3 and dressing 4 kita. crusher injuries. Masukin kasar Fill them dalamnya, based on wound lumuri assessment, madu the boleh. wound's contours, and the clinician's Atau tadi discretion. pakai foam. Choose from foam gauze, AG juga foams, boleh. fibers, alginates, and gels. Nah, For infected wounds, Silakan add an pilih. Pakai apa antimicrobial saja agent. boleh. After filling the wound, apply a protective dressing to Nah, cover the itu wound. lukanya. The goal is to maintain a clean, moist wound bed, which promotes granulation, healing, and closure. Properly covering the wound also helps prevent infection while the wound is healing, and until healthy skin can resume its infection-preventing role. If the protective dressing doesn't secure itself, apply a secondary Dan dressing. tepi-tepi This step kasarnya helps prevent healing by protecting the wound from pathogens. ya, ini termasuk Securing the peri-wound dressing also tadi. secures medical devices and Jadi aids in kalau patient ada mobility. cairan nggak lempar Select the ke most effective secondary dressing based on provider policy and procedures. Examples include gauze, conforming stretch bandages, tape, transparent film, and composite dressing. These products attach to, cover, or pad the protective dressing and help ensure it stays in place. Nah, The final step is to evaluate the wound's healing progress when you change yang penting dressings. ini, Is setelah it healing, luka jangan lupa progressing, or is there no dievaluasi. change? Knowing this is Lukanya important because bagus, it can help belum you determine if baik, the atau treatment plan tetap is saja, succeeding, atau makin memburuk. or if another approach is required as soon as possible to promote Ya, healing. healing, redressing, atau To evaluate the wound, ask yourself, are there any new signs of infection, such as a change in color or odor? Are the protective and secondary dressings staying in place? And if applicable, is the drainage control working? To help promote healing, know the 7 steps of effective wound management. Assess, cleanse, protect, fill, cover, secure, and evaluate. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum jelas? Atau makin nggak jelas? Cara merawat luka. Ada pertanyaan nggak? Termasuk dressing yang digunakan? Ya. Kalau tidak ada kemarin dapat dari IGD Nah, belum masuk ke itu fasilitas
lukanya. Iya gitu. Terus kan udah ada lubangnya itu. Ya. Apa ditempel lagi sama kasarnya? Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Gimana tuh? Ada luka, CA, terus ada belatung, ada lubang-lubangnya. Gimana cara merawatnya? Ada yang volunteer cara merawatnya gimana? Saya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jawab aja. Kira-kira kalau kamu ketemu itu kan kamu pasti mikir gimana cara merawat lukanya. Kira-kira gimana deh? Kayak gitu. Yang jawab? Sama dibersihkan dulu terlebih dahulu. Itu diambil keluarkan dulu. Kalau bisa waktu lakukannya pakaian sel gitu. Pakaian sel? Nggak apa-apa. Pakaian sel, terus? Di situ udah keluar lakunya diberikan antiseptik biar COVID mati. Baru yang ngomong-ngomongnya Ditambal. ditambal Nambalnya pakai apa? kasar. Pakai kasa. Yang lain ada nggak? Belatung itu bagus nggak? Nah, ada yang tahu cara debris demam nggak? Ada berapa? Ada berapa macam debris demam? Ada 5. Siapa yang tahu? Macam-macam debris demam. Surgical dengan cara dioperasi. Ada lagi yang tahu nggak? Mechanical. Mechanical itu kayak mana? Saya mau jawab mechanical tadi. Gimana mechanical itu? Dengan cara irigasi. Terus mechanical itu kamu taruh kasa, kamu taruh di luka, kamu biarin, nanti yang terjadi apa? Kasanya lengket kan? Saat kamu ganti perban, berangkat dari prakteknya. Itu namanya mechanical debris demam. Baru 2, mechanical, surgical. Apa lagi? Enzimatik. Enzimatik itu apa? Pakai bahan-bahan enzim. Misalnya kalau Dr. Mol itu dia dulu pernah meneliti enzimnya nanas, namanya bromelin. Jadi ditaruh itu zat-zat bromelin, kandungan bromelin. Kalau ada yang pakai enzimnya pepaya, namanya papain. Ya, taruh di sana. Tujuannya apa? Bisa mendebri demam jaringan nekrotik. Surgical, mechanical, enzimatik. 2 lagi? Autolitik debri demam. Ada kandungan-kandungan autolitik di sana nanti, seperti madu itu dia salah satu fungsinya autolitik debri demam. Ya, dia nanti akan menghancurkan jaringan, nanti jaringan nekrotiknya akan terangkat. Terakhir, biological debri demam menggunakan apa? Larva. Nah itu dia megot itu. Megot ya namanya. Ya kan? Nah sebenarnya itu tuh salah satu pilihan debri demam, kamu taruh larva di sana. Jadi larva itu akan memakan jaringan-jaringan nekrotik. Mana dia tukang bersihin itu? Cuma secara etikanya orang banyak nggak bisa terima. Oh ada belatung, kan nggak terima. Ada belatung kan pasti jijik gitu kan. Sebenarnya itu salah satu tindakan debri demam. Biarin aja dia nggak apa-apa. Nanti itu akan habis, nanti dia akan jatuh sendiri. Kalau jaringan nekrotiknya sudah habis, selagi masih ada jaringan nekrotik masih di sana, makin banyak. Tapi nggak bisa diterima secara etikanya atau sosial, nggak semua orang bisa terima. Jadi cara merawat yang tadi tetap pertama kali dilakukan assessment time. Kamu lihat di rumah jaringan ada jaringan nekrotik nggak? Ada infeksi nggak? Adanya gimana moisturize-nya? Terus edge of wound-nya gimana? Setelah itu baru kamu ambil tindakan. Kalau ada jaringan nekrotik kamu diberi demam. Ya, I-nya ada infeksi kamu kasih antibiotik. Kalau M-nya ada kering atau dia basah, tinggal kamu pilih aja tadi dressingnya apa. Baru edge of wound-nya, tepinya harus kamu jaga biar nggak terkontaminasi sama cairan yang ada di luka. Ya, baru setelah itu dapat itu nanti luka yang optimal. Pasti kalau kamu melewati itu semua, itu bakal bagus lukanya. Selagi time-nya nggak benar, lukanya nggak akan bisa optimal penyembuhannya. Jadi ada infeksi, kontrol dengan antibiotik. Ada jaringan nekrotik, kontrol sama debri demam. Ada eksudat atau cairan yang banyak, kontrol dengan dressing. Terakhir periwound controllingnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Lalu untuk
pakai larvanya yang mana. Tapi biasanya larvanya udah muncul di sana. Apa yang menyebabkan larva yang muncul di sana? Kadang lalat hinggap, ya, terus buang kotoran di sana muncul larva. Tapi yang mana larvanya ngambil larva ini saya belum pernah ngerjain. Cari larva taruh di sana belum. Tapi larva itu biasanya muncul pernah lalat tuh hinggap di sana, terus dia buang kotoran muncul larvanya. Pasti gitu awalnya. Tapi kalau misalnya tanya larva yang mana dok yang steril, saya belum pernah ngerjain. Cari larva yang steril belum pernah. Iya, yang diternakan. Tapi saya belum. Iya, saya belum pernah ngerjain dan belum pernah melihat selama ini larvanya yang mana. Tapi yang muncul selama itu larvanya karena lalat yang hinggap di sana terus muncul larva. Kalau ada nggak apa-apa, jadiin aja eksperimen nanti. Jadi penelitian membanding antara luka kronis dengan larva dengan non larva, mana hasil yang bagus? Lihat seminggu, ya kan? Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Jadi kan tadi ada luka yang bisa ditutup sama yang nggak harus ditutup gitu. Ada kriteria tertentu yang dimana lukanya itu harus ditutup gitu. Ya, prinsipnya kalau luka itu apa? Cara merawat luka. Tadi kan harus medis, ya kan? Pertanyaan, bisa nggak luka itu dirawat terbuka? Atau harus semuanya tertutup? Kalau saya kembalikan ke pasiennya. Kamu bisa merawat luka apa enggak? Sebenarnya nggak ada yang namanya luka itu dibiarin terbuka, tapi tidak ditutup perban ada, ya. Caranya gimana? Jadi perawatan luka itu ada dua. Ada yang tahu cara merawat luka ada dua, tertutup dan terbuka. Tahu yang tertutup bagaimana? Ada yang tahu? Misalnya ada luka lecet di wajah, kalau tertutup diapain? Saya tahu. Cara merawat luka tertutup, dikasih kasa di atasnya. Kalau terbuka, dibiarin aja. Nah, dia bukan dibiarin ya. Jadi luka itu bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau kamu yakin pasiennya bisa merawat dengan baik dan bersih, ya udah rawat terbuka aja. Tapi bukan terbuka, kamu kasih salep di sana di atasnya. Fungsi salep apa di atas luka? Pertama buat lembab, betul. Apa lagi? Hah? Barier, ya. Sebagai barier apa? Hah? Kan lukanya terbuka, dia barier apa? Hah? Barier apa? Dari luar. Jadi kan nggak langsung ke lukanya, tapi terbarier sama olesan salep kita. Jadi dia ada fungsi moisturize itu, ada barier terhadap kontaminasi luar. Satu lagi apa? Ada antibiotiknya. Kalau dia ada kandungan antibiotik, salepnya. Karena malah bisa pakai peselin aja. Satu lagi terakhir, nyeri. Yang luka itu kayak luka lecet itu kena angin aja sakit itu. Kamu tutup sama salep. Makanya nanti di rumah harus disalepin nggak sekali-sekali. Saat kamu lihat itu lukanya udah kering, cepat diolesin lagi salep. Bisa per 4 jam itu mulai luntur. Jadi makanya kasih salep per 4 jam biar dia tetap tertutup sama salepnya, sama suasananya tetap moist. Kalau tertutup ya udah. Makanya pilih-pilih pasiennya. Sama tuh pertanyaannya, kalau ada luka, ada gula dok, luka bakar dipecahin apa enggak? Kalau saya sering saya pecahin, tapi habis itu saya benerin ngawal lukanya, ya, dipecahin, habis itu ditutup lukanya. Tapi kalau pasiennya misalnya pengen nggak dipecahin nggak apa-apa, diaspirasi, sudah gulanya jadi biological dressing, tetap ditutup. Jadi bisa dipecah, bisa nggak dipecah. Ya, sekian. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang kita diskusi ya. Nah, coba lihat luka ini. Ini luka apa namanya? Ulcus decubitus. Penyebabnya apa? Dia paling lama. Siapa yang tidur sama lama? Kamu tidur jam berapa deh? Jam 12. Bangun jam 6. Kamu tidur jam berapa? Jam 1. Bangun? Jam 5. Berarti jam 6. Visitnya kapan?
Penyebabnya ini apa? Kira baring lama. Ini dari jam 1 sampai jam 6. Kenapa nggak lupus sekubitus? Hah? Posisinya nggak menetap. Emang kamu tahu nggak menetap? Emang kamu tidur di situ, bangun pagi di sana? Biasanya gitu. Hah? Nah ini namanya. Ada kamu tidur jam 1 sampai jam setengah 6. Emang kamu nggak bergerak-gerak? Emang menetap situ aja? Hah? Kan nggak tahu. Kenapa dia tahu lupus sekubitus? Karena ibu dia lupus sekubitus. Waktunya apa? Nah, pertanyaan, berapa lama yang menyebabkan lupus sekubitus? Orang kirang baring lama itu, kapan dia terjadi lupus sekubitus? Ini sama-sama tidur. Ini sama-sama tidur juga. Kenapa dia yang lupus? Yang lainnya enggak? Karena sakit lama. Nanti belajarnya juga pasti tuh. Jadi kirang baring yang mana yang menyebabkan lupus sekubitus? Orang yang berbaring lama tidak bergerak-gerak, ya, lebih dari 2 jam itu akan menyebabkan lupus sekubitus. Nah ini berapa jam dia tidur semalam? Jam 1 sampai jam 6. Apa tidak lupus sekubitus? Nah kenapa dia lupus sekubitus? Kan sama-sama paling lama. Karena dia sensasi rasanya udah nggak ada. Kamu masih ada sensasi rasa, kamu baring 2 jam gitu, pasti kamu nanti ngerasainnya panas ya, walaupun lagi tidur. Kamu akan ubah posisi kamu ke kiri, kanan. Ibu ini udah paraplegi mungkin, atau paraplesi. Makanya dia nggak ngerasa apa-apa, tidur aja dia tidur. Lama-lama lupus itu. Sekarang nih baca nih, coba baca deh, yang ini soalnya. Identifikasi dan rumuskan permasalahan pada luka. Yang kedua, baca deh. Nah, tentukan treatmentnya, ya. Nah, sekarang saya waktunya berapa? 10 menit, cukup? 5 menit? 10 menit. Diskusi masing-masing kelompok, identifikasi, ya, dengan rumuskan tuh masalahnya. Kalian lihat time-nya apa, ya. Nanti setelah itu, setelah kalian bahas time-nya, tentukan treatment dressing yang cocok untuk pasien ini. Berikan alasan apa? 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Saya kelompok. Presentasi ya, masing-masing ya. Oke, mulai. Habis. Nah, saya. Yuk, kita mulai. Kelompok 1 mana tadi? 1. Kelompok 2. Nih, kelompok 3. Ya, kita mulai dari kelompok 3. Coba kelompok 3 paparkan solusi. Kita dulu ya, sama-sama ya. Dari kelompok 3 nih. Kelompok 10 orang. Kira-kira siapa nih? Juru bicaranya siapa? Hah? Nanti perkenalkan nama, ya. Silakan berikan solusi terhadap masalah ini. Siapa? Bicaranya? Windy Yolanda. Iya. Coba berdiri. Hasil diskusinya apa? Nggak apa-apa, bacain aja. Nggak ada yang salah. Coba juru bicaranya. Ya, kita dengar ya. Ya, silakan. Yang kuat suaranya. Pertama kami dari kelompok 3. Ya. Ini untuk identifikasi lukanya, yaitu terdapat luka lupus sekubitus. Kemudian untuk yang pertama kami akan menanyakan isi lukanya dengan NaCl. Kemudian demamnya secara mekanikal dengan rasa iritasi dengan
punya pandangan lain? Siapa ya? Belum bicara siapa? Hah? Adam. Ya, silakan Adam. Ada tanggapan nggak dari jawaban kelompok 3 tadi? Atau sama saja? Setuju? Berbeda nggak apa-apa? Hasil diskusinya apa? Nah, coba berdiri. Yang kuat lah suaranya. Berdiri dah. Coba dengarkan ya. Sama nggak kelompok 3 sama kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 3 sama kelompok 1 sama nggak? Silakan Adam. Menurut kami itu lokasi luka itu adalah opus Ikubitus berempat. Lokasi satu. Lokasinya di region sakral. Rumah sakral ya. Berempat. Dengan diagnosis lupus Ikubitus tipe 4 regio sakrum. Oke. Ini tidak terdapat eksudat, terdapat jaringan-jaringan yang nekrotik. Terdapat infeksi dan terdapat kemungkinan terdapat nyeri pada pasien ini. Maksud dari itu Itu identifikasinya ya. Itu apa identifikasi tadi? Apa identifikasi tadi? lokasi itu di rumah sakral. Enggak identifikasinya. Jadi identifikasi luka itu terdapat luka opus Ikubitus Terus keempat, identifikasi lukanya terdapat eksudat, tidak terdapat sudah. Terus terdapat jaringan nekrotik. terdapat jaringan nekrotik, Tapi lukanya itu intak, luka intak, terdapat infeksi dan terdapat nyeri. terdapat lagi nyeri. Terus kan udah kamu identifikasi itu. Apa tindakan treatment kamu selanjutnya dari diskusi kelompoknya? Menurut diskusi kami itu dilakukan tindakan dari minuman, yaitu dari minuman surgikal, karena ini terdapat meluas. Oke, terus Setelah itu akan dimasukkan ke stiker itu, lalu diirigasi dengan katanya. oke, terus Lalu akan ditutup dressing dengan hidrokoloid. kita mulai sama ya. Oke. Ada lagi? Tuh, oke. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 atau berbeda atau sama aja? Coba, apa? Coba kelompok 2. Hasil diskusinya apa? Saya pengen dengar. Siapa juru bicaranya? Jangan jawabnya kelas aja. Kelas. Lagi kelas. Kan berdiri di kelas ya. Berdiri di kelas. Suaranya keras lah. Ya. Feedback, jadi untuk identifikasinya terdapat luka lupus Ikubitus pada regio sakrum dengan bagian lukanya itu terdapat eritem. Lalu untuk perawatan lukanya itu diberikan diberikan secara surgikal, lalu diberikan antibiotik sistemik. Lalu dressingnya itu diberikan dengan hidroklorid. Yang mana sih barangnya hidrokloid itu? Kita lihat dulu. Ada yang punya presentasi hidrokloid nggak? Nah, hidrokloid. Ini kan? Ya. Hidrokloid banyak. Oke. Coba kita bahas satu-satu ya. Jadi gini, setiap kali ada luka, yang pertama kali kita lakukan apa tadi? Assessment atau identifikasi luka. Yang paling gampang biar nggak lupa-lupa, ingat tadi time. Ya time. Pertama apa? Tisu manajemen. Kita lihat nih. Gimana jaringannya? Ada apa aja? Jaringan nekrotik. Nah, ini jaringan nekrotik nih. Yang pasti bau. Ya. Yang merahnya apa? Bisa saja otot, bisa saja jaringan granula
masalahnya kita munculkan T, isu ada jaringan nekrotik. Cara menghandle jaringan nekrotik itu diapain tadi? Nah, ya, tergantung pilihannya dari semua apa? Jadi T sudah benar. Ada jaringan nekrotik harus diberi memang. Apapun juga lukanya, kalau ada jaringan nekrotik pasti lukanya nggak bakal sembuh. Luka itu nggak akan sembuh kalau 3 ini tidak kita kontrol. Jaringan nekrotik, infeksi, eksudan atau moisturizer tadi, moisturizer tadi ya, itu harus hilang semua. Kalau ingin lukanya bagus. Jadi ini nggak bakal sembuh selagi ada ini. Saya bilang sampai kapanpun dirawat nggak bakal sembuh. Caranya agar sembuh ini harus dihilangkan dengan cara sama semua tadi kan, debri demam. Pilihannya terserah mau apa, mechanical atau otolitik, biological, enzimatik atau surgical. Yang paling gampang ya surgical. Tapi nanti lihat kondisi pasiennya memungkinkan atau tidak untuk dilakukan tindakan surgical. Mungkin nggak bisa dibius, pasiennya keadaannya nggak baik. Udah kalau nggak bisa berarti kan pilihan kita yang lain yang konservatif, yang tidak harus dengan invasif, ya kan? Tapi keuntungan surgical itu cepat gitu, cepat bersihnya juga jelas, kita mana yang mau dibersihkan jelas. Sudah benar, oke. T-nya benar. Yang kedua infeksi, I atau inflamasi. Ada nggak infeksi pada pasien ini? Ada. Kalau ada jaringan nekrotik biasanya ada infeksi. Tanda-tanda infeksi apa? Bisa lokal, bisa sistemik. Kalau lokal apa tandanya infeksi? Hah? Ada nanah, kan jelas tuh, ada luka, ada pus, berarti ada infeksi. Selain itu, tadi yang di slide video tadi, tanda infeksi apa? Berbau. Ya, kalau ada nanah, berbau, kira-kira bau dan ada nanah kan? Ada. Pasti ada. Jadi infeksi. Sekarang masalahnya ini infeksinya lokal atau sistemik? Lokal pasti. Sistemik tandanya apa? Pasien demam. Untuk membuktikannya cek suhu. Oke. Untuk membuktikan ada infeksi sistemik, cek lab. Lihat sebentar. Nah, kalau misalnya kelihatan hasil labnya bagus, normal saja, tapi lokalnya ada infeksi, berarti terapinya infeksi dengan cara antibiotik topikal. Tapi kalau generalnya ada, silakan pakai yang makan obat lewat oral atau injeksi yang sifatnya sistemik ya. Jadi setuju gunakan dressing antibiotik ya. Tadi topik itu nggak semua? Oke. Kemudian M, kira-kira luka ini basah, kering atau lembab? Kalau lihat lukanya kering nggak kira-kira? Kering nggak, pasti nggak kering. Biasanya yang menyebab eksudat itu muncul, eksudat itu cairan yang nggak normal ya. Kalau yang normal itu namanya transkudat. Eksudat itu muncul biasanya kalau ada infeksi, ada jaringan mati, ada jaringan pasti ada eksudatnya. Kalau sebanyak ini kira-kira banyak nggak eksudatnya? Kalau yang eksudat gini, nanti pada saat kita lihat korbannya, kira-kira belum sehari udah jenuh nggak rasanya? Kalau udah jenuh, berarti eksudatnya banyak. Ya kita tutup asa nanti 4 jam lagi ke sana belum, udah penuh aja. Nanti eksudatnya biasanya udah banyak. Tapi tutup asa, besok balik lagi, kok kasanya bersih-bersih saja, kering. Nah, ini kira-kira dengan ada jaringan nekrotik, ya luka terbuka dalam ini, eksudatnya biasanya pasti banyak. Ya, apalagi ada infeksi. Penyebab eksudat itu jaringan nekrotik, infeksi, luka terbuka. Ya, jadi manajemennya diapain? Kontrol eksudat dengan dressing. Ya, nah sekarang cara milih dressing terserah mau pakai apa saja. Dia bisa modern dressing atau yang konvensional. Kita sekarang kan belajar yang modern dressing. Jadi pilihannya dressingnya adalah pakai yang punya daya serapnya tinggi, yang pertama. Terus selain dia punya daya serap tinggi dengan mengandung tuh, coba kita lihat. Kira-kira ini cocok nggak? Boleh sih pakai
tapi nanti tiap sebentar diganti. Ada daya seratnya nih untuk yang ringan sedang, ada yang sedang. Ya boleh pakai itu, tapi nanti ganti lagi kan capek. Kita itu yang pertama pasien nyaman, nggak sering diganti-ganti, ya kan? Kalau nggak ada pom, mungkin pakai pembalut wanita kalau di daerah silakan. Ya, nggak pakai yang pom, yang ada antibiotiknya, pakai pilihan ke Algisel, Omadi. Ini boleh, ini boleh dan boleh. Pakai ini pun boleh. Yang lain, tapi nggak tepat. Ya kan, kalau kamu kasih ini apa yang terjadi? Makin berair. Kalau dikasih ini nggak ada daya serapnya. Kalau pakai yang transparan dressing makin tidak menjadi dia. Ini bisa diserap tapi sedikit, ya kan? Maka pilihannya pakai ini. Kalau nggak ada infeksi pakai foamnya cukup. Sampai sini ngerti kan? Nah, terus ada nggak permasalahan peri-wound-nya atau edge of wound advancement-nya? Ada nggak? Nah, ini kan maserasi nih. Ini maserasi, ya kan? Sampai ke sini nanti. Biar nggak maserasi, caranya ya ini tadi udah merawat ini kadang, itu kalaupun mau ditaruh hidropolit di sini nih, jadi dipotong-potong, ya kan? Taruh tetap di sini. Jadi dia nggak ngelebar tuh samping-sampingnya. Taruh sini. Jadi taruh tadi foam AG, hidropolitnya taruh di sini, ya. Baru ditutup di atasnya boleh pasang. Jadi setelah ditutup pasang pakai apa lagi? Laser di kanannya. Nah, itu baru benar cara melakukannya. Dok, ada nggak cara yang lain kalau nggak ada modern dressing? Harganya kan mahal. Jadi yang kita lakukan di sini pakai madu, ya. Pakai madu. Kekurangannya apa? Ya kita harus ganti korbannya harus sering, sekali-sekali. Karena efektivitas madu itu 24/8 jam udah nggak ada lagi kaset madunya tuh. Udah terurai, ya. Tapi madu itu ada gunanya. Dia fungsinya ada antibiotiknya, ada antiinflamasinya, ada menghilangkan bautnya. Terus ada apa lagi? Merangsang epitelisasi, merangsang granulasi, sama membuat suasana boleh pakai madu. Jadi kasar, campur madu gitu ya, digol-gol gitu, tempelin di sini, di atasnya kasih kasar. Kalau nggak ada juga gimana dok? Pakai mekanikal. Madu tadi kan autolitik kan, mekanikal boleh. Kalau ada kasar, lepas di sana taruh genggam, dari setelahnya kan ada. Nanti ikan kering nyempel dia tarik. Kadang ya pasien berdarah atau pasien nyeri. Semua ada untung ada ruginya. Mungkin mekanikal dia untungnya lebih murah dan dapat diperoleh. Ruginya apa? Pasien nyeri dan ganti korbannya setiap hari. Ya, tentukan treatment dressing pada luka dan diberikan alasan berat. Itu alasannya semua. Sudah jelas? Kira-kira ya. Kira-kira ada yang bisa coba apa ya? Nah, coba simpulkan dari kuliah kita hari ini. Ada yang bisa? Coba. Siapa namanya? Hah? Agung. Coba Agung simpulkan dari kuliah kita hari ini. Jadi untuk perawatan luka itu basicnya yang pertama adalah akses administrasi. Itu ada time. Time itu yang pertama tisu non-stressor. Jadi kita kontrol jaringan nekrotiknya. Nah, kontrol jaringan nekrotik ini atau tisu ini bisa dengan dewatemer. Yang kedua ada infection atau inflamasi. Untuk mengontrolnya bisa dengan antibiotik. Kemudian M-nya moisture imbalance, itu bisa dengan dressing. Dan yang terakhir itu edge of wound, itu untuk peri-wound-nya itu bisa disasar hidropolit tadi. Jadi selain menentukan dressing tadi itu ada macam-macam. Yang pertama tadi ada foam RG itu daya serapnya tinggi. Daya serapnya tinggi jadi digunakan untuk luka-luka yang eksudatnya banyak. Yang kedua ada foam tanpa antibiotik. Yang ketiga hidrokoloid, jadi dia daya serapnya minimal. Kemudian ada gel untuk luka kering. Kemudian ada tule AG dan ada yang transparan.
ya, itu ya. Jadi kalau dibilang semua yang dilakukan itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Yang semua kita lakukan ini namanya apa? Kalau disimpulkan? Perawatan luka. Lebih tepatnya apa? Saya rasa itu ada yang buat di sana. Luka. Ada yang buat reparasi nggak? Wound bed preparation ada nggak? Ada nggak yang buat itu? Nah, yang kita lakukan semua itu namanya wound bed preparation, persiapan luka. Jadi yang kamu lakukan semua ini dengan time itu namanya wound bed preparation. Cara kamu mempersiapkan luka biar lukanya itu optimal. Selesai sampai di sana masalahnya? Tidak selesai. Ada lagi gerakannya. Jadi setelah kamu wound bed preparasi, lukanya bersih. Sekarang baru mikirnya bagaimana kalau sudah luka itu bersih, menutupnya. Nah, di bedah plastik tuh belajar tuh bagaimana cara menutup luka. Apakah kamu biarkan aja lah dok sembuh sendiri, sepenuhnya healing namanya. Ada namanya step ladder of wound closure, ya, langkah-langkah cara menutup luka. Bisa dengan biar sembuh sendiri, kalau bisa dijahit bisa kamu jahit, namanya primary intention, atau kamu tutup dengan skin graft, atau mau dengan flap yang kita pelajari tadi yang jam 11 kan ada luka tuh, kan di skin graft yang di bawah kelopak mata kan, di flap yang di bokor, di flap, atau mau jahit sendiri. Jadi masalahnya tidak selesai sampai di sini, ya. Wound bed preparation itu tujuannya mengoptimalisasi luka biar siap untuk ditutup. Nah, pola pikirnya gitu, ada luka, identifikasi, wound bed preparation, mikir bagaimana cara tutupnya, baru selesai masalahnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semua? Nanti saya kasih link ya ke chiefnya ya. Nanti kamu share ke grup kamu. Nah, ini bentuknya Google Form. Ada 3 pertanyaan. Saya kasih waktu 3-5 menit lah. Oke. Nah, sudah masuk? Enggak? Nah, kamu share ke grup. Waktunya 3 menit untuk dijawab. Ya, nanti kita lihat hasil. Kasih tahu kalau udah bisa. Oke, udah masuk semua ke HP-nya. Buka link ya. Sudah. Coba, udah dapat semua belum? Silahkan jawab dari sekarang. 3 soal ya. Benar, 3 soal. Siap. Orang. Nah, masih 17 orang lagi yang belum jawab. Ayo, 20. Yes. 26.
Yang benar semua berapa orang? Yang 30 tuh. Lebih kurang 20 orang. Jawab benar 2. Yang benar cuma 1, 5 orang. Sisanya benar semua. Bulan Amalia Putri. Mana sih bulan? Salah. Bulan salah 2 nih. Ya. Oke. Apa lagi? Coba kita lihat. Ana yang mana? Ana? 1 benar. 2 benar. Oh, salah 1. Ana termasuk yang sepertiga orang. Mana salah Ana? Nomor 3. Dania, mana orangnya? Masih banyak kalau pelajaran kita masih ada orang yang remedial nih. 5 orang lagi. Dania, yang benar 2 lolos. Yang benar 1 nggak lolos. Buat soal lagi ntar. Nah ini salah nih. Salah 1 lolos. Mana dia? Ini banyak salahnya lagi. Yang tadi tuh yang 7. Jawabannya apa? Oh, itu salah. Ini yang video tadi. Soalnya saya buat takut ya, buat kamu takut nggak? Kalau dulu di kamar sih, siapa nih? Rizky ya? Rizky mana orangnya? Di bawah kelas. Iya. Kamu tentang media loh. Selamat Ki. Belum ada ya? Adam. Adam. Benar. 2 benar. Membuka nih, benar semua. Yang pertama. Kamu mau dibuka semua? Kebanyakan. Oke. Itu aja paling ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita bahas di dalam nanti aja. Itu saja. Pertemuan selanjutnya kita akan bisa mulai pakai kasus. Oke ya.